Kita sudah melihat pertarungan hebat antara Mitsuki dengan Boruto di chapter 7, tapi banyak yang mengira Mitsuki kok sangat lemah karena kayak gampang banget dikalahin sama Boruto, dan orang juga mengira kalau Boruto sangat jauh lebih kuat dari siapapun sekarang, tapi apakah benar begitu? Mari kita bahas. Oke, sebenarnya pertarungan antara Mitsuki dan Boruto ini tuh gak menunjukkan kalau Mitsuki itu lemah. Kalau menurut admin sih, pertarungan di chapter 7 ini tuh sengaja dibikin sama Kang Masashi Kishimoto untuk ngasih pesan yang lebih dalam kepada para pembaca. Gini deh admin jelasin, kita tahu setelah Mitsuki memasuki Sage modenya, dia berhasil keluar dari Konoha dan mengejar Boruto, padahal bisa aja Mitsuki ngejaga desa atau menjaga warga desa dari serangan yang akan datang. Saat Mitsuki memulai pertarungan dengan Boruto, dan saat dia mau menyerang Boruto dengan Sage mode ular miliknya, dia juga bisa memaksa ular-ular itu berubah menjadi klon bayangan Woi. Lalu klon bayangannya itu, kalau kalian amati, semua klonnya juga menggunakan Sage mode. Kenapa ini penting? Karena selama ini di seri Naruto maupun Boruto, Naruto harus memaksa klonnya untuk bermeditasi dan menyerap energi alam dulu supaya dia bisa memasuki Sage mode. Nah kalau Mitsuki, dia gak cuman bisa gunain Sage mode di semua klon bayangannya, tapi dia sendiri yang asli juga bisa tetap mempertahanin Sage mode, dan di akhir pertarungan pun Mitsuki gak sepenuhnya menghabiskan cadangan cakranya, itu sesuatu yang luar biasa cuy dan gak pernah kejadian sebelumnya di dunia Naruto maupun Boruto. Selain itu kita juga harus sadar, Mitsuki gak cuman bisa gunain semua klon bayangannya untuk menyerap energi alam, Mitsuki juga gak kelihatan mengalami kerusakan pada tubuhnya seperti dulu saat dia bertarung dengan Orochimaru. Jadi kita tahu kalau Mitsuki sudah berhasil mengatasi kelemahan dari kekuatan Sage mode dan juga telah menguasai penyerapan energi alam dari Sage mode, di mana itu gak pernah terjadi pada shinobi sebelumnya. Tapi bukan itu doang cuy. Kekuatan listrik yang dimiliki Mitsuki juga mampu menyeimbangi kekuatan listrik yang dimiliki Boruto. Ini juga salah satu detail yang gak disadari banyak orang hanya karena serangan Mitsuki gak ada satupun yang mengenai Boruto dan juga karena Mitsuki kalah di pertarungan ini. Mendaratkan serangan bukan satu-satunya cara untuk mengukur kekuatan dan juga bukan satu-satunya cara untuk menunjukkan peningkatan kekuatan. Dengan begitu, admin juga menemukan hal yang menarik pada Mitsuki, yaitu Mitsuki tahu kalau Boruto telah mengalahkan Code, dia tahu seberapa kuat Code, tapi admin gak bilang kalau Mitsuki itu sama kuatnya dengan Code atau lebih kuat dari Code, karena sampai saat ini kita belum bisa mengetahui itu. Mitsuki berarti tahu kalau Boruto telah menggunakan Rasengan Uzuhiko pada Code, tetapi Mitsuki tetap dengan yakin mengejar Boruto dan seakan Mitsuki yakin bisa menghadapi Boruto. Ini berarti kita bisa bilang, ada perbedaan kekuatan antara Mitsuki dan Boruto, tapi perbedaan kekuatan mereka mungkin tidak sebesar yang kita kira. Jadi walaupun mungkin Mitsuki belum di level yang sama dengan Code dan Boruto, tetapi Mitsuki bisa saja mendekati level mereka. Perlu diingat sekali lagi bukan berarti Mitsuki lebih kuat dari Code, karena menurut admin, Boruto dan Code masih lebih kuat dibanding Mitsuki, tapi admin hanya menekankan kalau Mitsuki, sebagai seorang shinobi, dia bisa dibilang sangat kuat dan dengan kekuatan Sage modenya, Mitsuki berada di atas rata-rata shinobi lainnya. Terlepas dari perbandingan kekuatan Mitsuki, seperti yang admin sampaikan di awal video, ada pesan yang lebih dalam dari pertarungan antara Mitsuki dan Boruto yang belum kita pahami, yaitu Mas Kishimoto ingin memberikan pertarungan yang berbasis emosional dan dramatis, bukan kayak pertarungan saling menghancurkan sesuatu di sekitarnya, tapi lebih dari itu, tema pertarungan ini adalah jika kamu adalah seorang shinobi tingkat tinggi, kamu harus bertarung dengan lawanmu, untuk memahami emosi dan perasaan dari lawanmu itu, yang juga merupakan shinobi tingkat tinggi. Ini seperti yang dilakukan oleh Naruto saat bertarung dengan Sasuke, Kakashi saat bertarung dengan Obito, dan Hashirama saat bertarung dengan Madara. Mereka semua merupakan shinobi tingkat atas, dan untuk memahami perasaan dan emosi satu sama lain, mereka harus bertarung dan beradu tinju dengan lawan mereka. Mitsuki sebagai shinobi tingkat atas dan Boruto sebagai shinobi tingkat atas, ditambah hubungan mereka yang memiliki ikatan pertemanan yang kuat sebelum diubah dengan kekuatan Zeno. Boruto sebagai matahari dan Mitsuki sebagai bulan, dan Mitsuki hanya bisa bersinar melalui Boruto jika Boruto bersamanya. Ini juga digambarkan dengan sangat baik, karena walaupun Mitsuki kalah, dia tetap merasakan suatu emosi atau perasaan kepada Boruto, yang tidak dapat Mitsuki jelaskan. Jadi apapun hasil dari pertarungan antara Mitsuki dan Boruto,
itu tetap memenuhi inti dari cerita, yaitu mereka mulai saling memahami satu sama lain, dan mereka sama-sama setuju dan Mitsuki akhirnya memahami kebenaran bahwa Boruto adalah mataharinya dan Mitsuki adalah bulannya. Walaupun kekuatan omnipoten tetap mengubah memori Mitsuki, pertarungan ini menunjukkan Boruto bahwa Mitsuki masih memiliki perasaan yang tidak dapat dimengerti oleh dirinya, dan perasaan itu mulai membuat Mitsuki ragu, mungkin Kawaki bukan mataharinya, mungkin Mitsuki melihat sesuatu yang salah, mungkin ada sesuatu yang mengelabui dirinya. Ini juga ditunjukkan karena Boruto tidak ingin menyakiti Mitsuki, karena seperti yang kita lihat, Boruto gak ngeluarin kekuatan supernya seperti Rasengan Uzuhiko. Boruto cuman menodongkan pedangnya ke leher Mitsuki hanya untuk mengakhiri pertarungan. Bahkan saat Mitsuki masih marah dan melilit tubuh Boruto, Boruto tetap tenang dan menjelaskan situasi yang sebenarnya terjadi kepada Mitsuki, setelah mereka bertarung dan memahami emosi dan perasaan satu sama lain. Boruto juga mengatakan kepada Mitsuki kalau Mitsuki bisa datang dan menemui Boruto kapanpun ia mau, karena Boruto adalah teman Mitsuki yang sebenarnya. Boruto juga tidak menyalahkan apa yang dilakukan Mitsuki. Jadi di chapter 7 ini kita bisa lebih memahami lebih dalam karakter dari Mitsuki, dan ini akan membuka banyak kemungkinan yang lebih jauh akan pengembangan karakter dari Mitsuki dan pertemanan Mitsuki dan Boruto selanjutnya. Oke, sekarang gimana dengan perkataan banyak orang yang bilang Boruto kok jadi terlalu kuat? Ya sebenarnya jelas aja, dia latihan selama 3 tahun, untuk menghadapi Kot yang kekuatannya bisa dibilang melebihi Shiki dan bahkan Kawaki. Selain itu takdir dunia juga sekarang ada di tangan Boruto, ditambah gurunya juga sekarang menjadi pohon, jadi wajar aja Boruto selama 3 tahun itu berlatih sangat-sangat keras ditambah latihan dengan Kashin Koji, dan harus tetap tenang agar dia tidak membuat keputusan yang efeknya bisa merugikan banyak orang. Selain itu admin berharap setelah chapter 7 ini, kita bisa melihat lebih banyak lagi pertarungan emosional dan dramatis seperti era Naruto yang sangat bagus jika Masashi Kishimoto yang membuat alur ceritanya. Misalkan saja pertarungan antara Sarada dengan Hidari yang akan menjadi dilema bagi Sarada, dan kita juga belum melihat kekuatan Mangekyo Sharingan milik Sarada. Ditambah yang masih menjadi misteri adalah kekuatan Kawaki, karena saat ini kita masih melihat Kawaki sangat jauh tertinggal kekuatannya dengan Boruto. Padahal di chapter pertama dari Boruto volume 1, Kawaki bisa membuat Boruto kewalahan saat bertarung. Segitu aja video dari admin, sampai jumpa di video selanjutnya.